petani itu salah satunya penerus gula aren ini sebagai penyangga tatanan negara Indonesia yang memang bisa dikatakan tidak dilihat jasanya, tidak dihargai. Saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi sosial politik yang ada di daerah Kota Banjar. Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin mendapatkan gelar sarjana ilmu politik. Dan tempat pengemasan, tempat produksi, pengopenan, Rencananya di dia. Nah, berlatar dari hal itu, saya mencoba di Kabupaten Ciamis untuk lebih berkontribusi terhadap lingkungan sosial, masyarakat, termasuk dengan adanya beberapa potensi yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis, salah satunya dari pohon aren. Yang kita ketahui pohon aren atau dalam bahasa lokal kita bisa menyebutkan dengan pohon kawung. Salah satu pohon yang dilindungi karena sebagai pohon cadangan penampung air terbanyak, termasuk dari segi ekonomi, gula-gula lokal ini bahkan sampai ekspor ini kita ketahui harganya lumayan sangat bagus. Karena apa? Ketika dibandingkan dengan gula pasir tebu, gula-gula tebu dan gula-gula yang lainnya yang banyak di pasaran, itu bisa mencapai 2 kali lipat. Pohon kawung ini setiap waktunya semakin berkurang, tentunya dengan tidak adanya disiapkan generasi petani ataupun penerus, sehingga potensi-potensi yang ada di wilayah perdesaan seperti di sini ini semakin menghilang. Saya mencoba untuk bermusyawarah dengan beberapa penerus, pemasak, juga masyarakat lingkungan sekitar. Kita berinisiatif untuk memaksimalkan potensi yang ada, memanfaatkan potensi yang ada. Bagaimana caranya ini bisa dilirik oleh publik, bisa menjadi dampak yang sustainable tentunya jika ini digarap, dikelola, diperhatikan, kita coba rangkum, bina, kasih edukasi terhadap para petani ataupun penerus. Kita coba berinovasi bahwasanya gula aren ini tidak hanya dibuat dengan bentuk cetakan gandu saja seperti cetakan koin seperti itu, cuma kita coba untuk lebih menembus ke pasar ataupun ke konsumen secara langsung dengan kategori praktisnya. Salah satunya itu kita memproduksi ada gula semut, ada gula granul yang teksturnya agak besar, ada gula dengan gula cair yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Banyak sekali ditemui di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, seperti kita temui kemarin ada di Lakbok, ada di beberapa kecamatan yang lainnya. Ada pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip, mohon maaf, itu bisa dikatakan nakal. Karena apa? Karena mereka memproduksi dari bahan-bahan yang memang tidak diketahui oleh konsumen, seperti dari gula masak rafinasi yang dicampur dengan molasses dan yang lainnya. Bahkan kita kemarin sempat mengetahui adanya isu gula campur ini menggunakan limbah permen yang dari perusahaan raksasa yang ada di kota-kota besar ini diproduksi sedemikian rupa, bahkan yang sudah di pasar tradisional pun yang sudah bisa dikatakan dengan gula expire yang kondisi bentuknya sudah rusak dan lain macam sebagainya, itu diproduksi ulang. Tentunya itu akan sangat mempengaruhi dari segi minat penyadap atau penderes, mempengaruhi dari segi pasar penjualan, termasuk dari harga yang memang bisa dikatakan lebih murah dibanding dengan gula kawung asli. Pembohongan konsumen juga karena memang tidak adanya label yang dicantumkan, tidak adanya kandungan yang dicantumkan dalam pengemasan yang dijual. Harapan kita dari Kampung Kawung Ciamis, kita ingin dibina, dibimbing secara sustainable tentunya oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang beriringan, bergandengan dengan beberapa organisasi perangkat daerahnya yang memang berkaitan dengan adanya salah satu gagasan Kampung Kawung ini.